Shalom, selamat pagi adik-adik. Nah, pagi hari ini Kak Widi akan mengajak adik-adik belajar dari perikop yang diambil dari Yohanes 12 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Nah, adik-adik, kira-kira kalau ditanya apa benda yang menurut adik-adik paling berharga? Ya, mungkin ada yang jawab handphone, mungkin laptop, atau mungkin tabungan yang tentu ada isinya ya, atau mungkin hal yang lain, benda yang lain. Nah, kemudian kalau misalnya adik-adik disuruh benda yang menurut adik-adik berharga itu disuruh diberikan ke Kak Widi, kira-kira adik-adik mau nggak? Boleh nggak? Nah, pasti nggak boleh ya. Pasti benda yang menurut adik-adik berharga itu akan adik-adik berikan atau rela diberikan kepada seseorang yang menurut adik-adik istimewa atau berharga. Jadi mungkin diberikan kepada orang tua, boleh diberikan kepada saudara, mungkin mau atau rela diberikan kepada teman yang sangat dekat sekali. Nah, dari bacaan Yohanes tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus pada 6 hari sebelum Paskah menuju ke kota Betania. Nah, di kota Betania, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan. Perjamuan tersebut diadakan di rumah Simon. Nah, Simon, masih ingat siapa Simon? Yang dimaksud Simon di sini Simon yang pernah disembuhkan Tuhan Yesus dari sakit kusta ya adik-adik ya. Jadi Tuhan Yesus mengadakan perjamuan di rumah Simon, di mana dalam perjamuan itu juga dihadiri oleh Maria dan juga Marta. Marta melakukan bagiannya, jadi dia membantu melayani Tuhan Yesus. Nah, sedangkan Maria, dia duduk di bawah kaki Yesus dan mengambil minyak, kemudian dioleskan ke kaki Yesus dengan rambutnya. Nah, di situ dikatakan bahwa minyak narwastu yang dioleskan ke kaki Yesus itu mahal harganya adik-adik. Mungkin kalau zaman sekarang minyak itu mungkin seperti minyak merek Gucci. Adik-adik pernah dengar merek Gucci ya? Nah, minyak merek Gucci itu sudah terkenal dengan brand mahalnya ya. Mungkin minyak itu mahal sekali seperti merek Gucci misalnya ya. Nah, pada waktu itu Maria menuangkan minyak yang mahal, dan Maria rela mengoleskan minyak itu ke kaki Yesus dengan rambutnya. Nah, sampai di situ ada salah satu murid Yesus yaitu Yudas yang gak habis pikir kenapa kok minyak semahal itu malah justru seperti dihamburkan ya, hanya untuk mengolesi kaki Tuhan Yesus.
Nah, ibaratnya kok nggak eman-eman ya, seperti itu. Nah, berikutnya Maria melakukan hal itu, mengurapi Yesus, mengurapi kaki Yesus dengan rambutnya, dengan ibaratnya dengan rela ya adik-adik. Adik-adik tahu rambut itu apa bagi seorang wanita seperti Kak Widi, seperti adik-adik yang perempuan? Ya, bagi Kak Widi dan bagi bagi semua wanita, rambut itu merupakan mahkota. Jadi kalau adik-adik kalau rambutnya ada sudah mulai kering, pasti dirawat ya. Kalau rambutnya berminyak pasti juga dirawat. Ada juga yang pergi ke salon untuk merawat rambutnya dengan spa, dengan krimbat, dengan perawatan khusus. Karena apa? Karena menganggap rambut itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang bagi wanita itu dianggap sebagai mahkota. Nah, Maria rela menggunakan mahkotanya, rambutnya itu untuk menyeka, mengolesi, mengurapi kaki Tuhan Yesus. Nah, Maria melakukan itu ke kaki Tuhan Yesus. Padahal adik-adik, kaki adalah anggota tubuh yang berada di paling bawah, yang paling sering terkena terkena kotoran, terkena tanah, terkena debu, seperti itu. Nah, tetapi Maria mau melakukan itu dengan senang hati, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh kerelaan melakukan semuanya itu tanpa terpaksa, adik-adik. Nah, mengapa Maria rela melakukannya, adik-adik? Mengapa Maria rela memberikan sesuatu yang mahal kepada Tuhan Yesus, yaitu minyak narwastu yang mahal itu diberikan kepada Tuhan Yesus? Dan mengapa Maria juga mau atau rela menggunakan mahkotanya, sesuatu yang berharga dalam dirinya, untuk mengolesi, meminyai Tuhan Yesus, meminyai kaki Tuhan Yesus? Karena Maria memandang Yesus begitu istimewa dalam hidupnya. Yang kedua, mengapa Maria rela melakukan itu? Karena Maria mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubah hidupnya. Maria menjadi pribadi yang memiliki pengharapan karena Maria pernah melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidupnya ketika kakaknya Lazarus pernah mati tetapi kemudian dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Maria menganggap Yesus sebagai pribadi yang sangat istimewa. Nah, sekarang adik-adik, apakah bagi adik-adik Tuhan Yesus juga sebagai seseorang, sebagai pribadi yang adik-adik anggap berharga? Kalau jawabannya iya, apakah adik-adik mau dan rela memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus, mengutamakan Yesus dalam hidup adik-adik? Misalnya, apakah adik-adik mau ketika bangun tidur, yang biasanya mungkin melek matanya langsung lihat ada WhatsApp, ada info apa hari ini? Nah, adik-adik apakah mau pagi-pagi mengutamakan terlebih dahulu Tuhan Yesus dengan berdoa terlebih dahulu, kemudian mensyukuri karena sudah bisa tidur sepanjang malam, berdoa menyerahkan sepanjang hari kepada Tuhan? Apakah adik-adik mau? Yang kemudian mungkin apakah adik-adik mau juga kalau hari Minggu adik-adik menunda terlebih dahulu kegiatan yang lain dengan duduk diam, mengikuti ibadah pra remaja, bersekutu dengan teman-teman, memberikan waktu yang terbaik kepada Tuhan? Apakah adik-adik mau? Nah, Kak Widi akan mengajak adik-adik untuk bersama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Dan Kak Widi akan mengakhiri firman ini dengan kita bersama-sama membaca ayat di bawah ini.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang diambil dari Matius 6 ayat 33. Nah, mari adik-adik, sebelum kita melakukan sesuatu, kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Maka janji Tuhan akan memberikan apa yang kita mau, asalkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.